Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dialog kita kali ini antara penenun dan pengalana dengan judul Ketika Sujud Kepada Tanah. Dialog ini dirujuk dari Fususul Hikam karya Ibnu Arabi di bab Adam, Hikmah Ilahiyah. Saudara, malam telah turun perlahan di sebuah padang rumput yang sunyi. Bintang-bintang mulai menyala di langit yang luas. Penenun duduk di dekat api kecil, merajut benang wol seperti biasa. Pengalana datang dari kejauhan membawa jejak lelah di sandalnya dan bisu di matanya. Lalu berkatalah pengalana, "Wahai penenun, hari ini aku membaca kisah lama tentang para malaikat yang sujud pada Adam. Katanya itu perintah, tapi apakah mereka sujud pada tanah?" Penenun tersenyum lalu berkata, pertanyaanmu tidak datang dari kepala, tapi dari dalam dada. Dengarkan wahai sahabat yang haus, tanah itu diam dan lemah. Tapi ketika nama-nama Allah dititipkan ke dalamnya, ia menjadi cermin, bukan sekadar bejana. Para malaikat tidak sujud pada lumpur, tapi kepada cahaya yang menyelinap di balik lumpur itu. Kata pengelana, "Tapi mengapa iblis menolak? Bukankah ia juga menyaksikan bentuk ciptaan itu?" Kata penenun, "Itulah masalahnya. Ia melihat, tapi tak menyaksikan. Ia membaca wujud Adam sebagai tanah, tapi tak pernah menyingkap tajalli Tuhan dalam Adam. Ia tertipu oleh bentuk, seperti orang yang hanya melihat cermin dan lupa pada wajah yang dipantulkan olehnya." Kata pengelana, "Berarti yang sejati bukan bentuknya." Kata penenun, "Benar, sujud bukan pada jasad, melainkan pada rahasia yang menyala di dalamnya. Itulah hikmah ilahiyah yang tidak terbaca oleh mata, tapi hanya disingkap kepada ruh yang bening." Kata pengelana, "Penenun, jika Adam memiliki semua nama, apakah itu berarti aku juga menyimpan nama-nama itu? Atau aku hanya bayangannya?" Kata penenun, nada suaranya jadi lebih lembut, hampir seperti doa. "Engkau, jika kau bersihkan hatimu dari cermin-cermin palsu, adalah Lazuardi yang memantulkan wajah Tuhan. Engkau, jika kau sembuhkan matamu dari kabut ego, akan melihat bahwa dalam dirimu berdiam namanya yang terpendam. Sujudlah bukan kepada dirimu, tapi kepada yang berada di dalammu." Kata pengelana, pandangan matanya menunduk dalam. "Apakah aku telah terlalu lama sujud kepada bentuk, baik bentuk diriku atau bentuk dunia?" Kata penenun, "Mungkin. Kita semua pernah begitu. Tapi malam seperti ini hadir bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengajakmu kembali. Melihat bukan dengan mata, tapi dengan penyaksian. Malaikat-malaikat masih bersujud bukan karena Adam, tapi karena rahasia yang tak pernah redup, yang menetap di setiap insan yang mau membersihkan cerminnya." Saudara, sunyi api di hadapan mereka bergoyang pelan. Angin berhembus seperti zikir. Lalu pengelana berkata, "Maka izinkan aku malam ini bersujud bukan karena aku tahu, tapi karena aku mulai menyaksikan." Kata penenun, "Itulah awal dari pengetahuan sejati. Sujudlah hanya kepadanya, karena dialah yang bersemayam di balik tiap napas, meski diselubungi oleh tanah yang lemah dan hina." Saudara, dialog ini berakhir, malam menutup percakapan, tapi cahaya di dada pengelana baru saja menyala. Demikian saudara penyampaian kali ini, semoga bermanfaat. Silakan ikuti dialog-dialog lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.